Tadi gurunya datang di sini, Metatron. Malah dia yang dikritisi karena dia bilang kalau Adam dan Hawa itu enggak makan buah terlarang itu, Adam dan Hawa tetap mati katanya. Memang mati kok. Aku emang lekus ya Genon. Lanjut, diskusi lanjutkan. Oke. Nah, gimana Pak Billy? Gimana? Oke. Yang pertanyaan nomor 2 yang mudah. Kira-kira Bapak itu Allah bukan? Again. Bapak itu iya. hakikatnya Allah. Oh. Bapak itu hakikatnya Allah. Hakikat itu apa sih, Bro? Nah, hakikat itu apa? Ya, substansinya lah. Itu roh yang tidak terdefinisi. Oke. Bapak itu nggak ngerti dia, Bro. Makanya kamu jawab dulu eksistensi apa. Kamu nggak tahu, kamu amburadul. Gitu loh, eksistensi kamu nggak tahu esensi itu apa. Eksistensi, ya kan esensi sama. Udah diamlah, makanya kamu nggak bisa jawab itu. Diamlah Anda. Sama substansi kamu kok bisa membedakannya, Bro Billy. Dia nggak bisa ini. Pertanyaan recehnya si Billy ini. Lah sekarang gini, apa nama hakikat itu apa? Hakikat. Saya minta ada diam. Kamu nggak paham dia. Itu pertanyaan polemik muslimnya itu. Aduh. Jawablah again. Bapak itu Apa itu Allah. hakikat? Bapak itu Allah. Anak itu Allah. Roh Kudus Jawab kata. Again. Jawab itu apa hakikat? Apa hakikat? Jangan Anda kemana-mana. Iya, hakikat itu substansinya yang dimana dia hakikatnya adalah roh yang tidak terdefinisi. Makanya Yohanes mencatat Allah itu roh. Oke. Saya simpel aja. Daripada kamu terbang sana terbang sini, karena kamu Kristen, saya tidak akan membuat kamu terpojok. Kalau Muslim itu pekerjaan saya. Udah, pojokan, nggak usah kamu play victim lah. Ayo kita head to head. Kamu tadi kamu sudah kita head to head, Rasul Billy. Gak usah kau play victim sama saya. Oke, tadi kamu sudah penistaan kerasulan saya. Kamu paham nggak? Kamu jangan nyindir-nyindir. Santai. Ayo. Oke. Saya mau tanya dulu. Nggak usah terlalu. Nanti Anda bisa di-ban sama TikTok. Suara Anda nggak usah terlalu kencang-kencang begitu. Santai. Jadi rasul, yang rasul yang ngaku rasul itu, Anda nggak usah play victim sama saya, nggak laku. Sudah, Anda nggak paham kata Rasul. Anda paham memang. Aduh, Rasul itu utusan. Kenapa banyak? Anda diutus sama siapa? Oke, Rasul artinya utusan. Berarti kamu belum paham, Bro. Berbicara sesuatu yang kamu nggak paham. Jelaskan Anda tahu. Ya, apa Rasul. Utusan? Ada berapa Rasul di Alkitab? Ada berapa Rasul? Ada berapa Rasul di Alkitab? Iya. 12 Rasul. Salah kamu, Bro. Oh, jadi berapa? Satu. Iya. Doang. Rasul itu. Oke. Rasul. Kalau 12 murid Yesus itu disebut Saliat atau Salij. Oke, paham? Satu. Kemudian. Apa itu Salij? Rasul-rasul kan? Bukan. Makanya dengar. Jadi apa? Ya jelaskanlah. Saya mau jelaskan, mulutmu banyak, Bro. Ya jelaskan. Iya, Anda tuh berputar-putar, kok bertele-tele. Oke. Iya. Kata Rasul itu dari bahasa Semitik. Ras itu artinya kepala, Rasul itu artinya pemimpin besar. Itu gelar itu didapatin oleh Rasul Paulus di Malta. Rasul itu bukan artinya utusan, sembarang aja. Jadi Petrus bukan rasul. Betul, Saliet. Udahlah. Berarti Anda nggak konsisten ucapan Anda. Anda katakan Paulus rasul besar. Jadi Petrus bukan rasul besar. Rasul itu artinya pemimpin besar. Telingamu. Iya. Petrus bukan rasul. Bukan. Petrus bukan rasul. Bukan. Petrus bukan rasul. Karena yang mendapat gelar rasul itu hanya Paulus di Malta. Jadi Petrus bukan rasul. Saliat dan Salit itu gelar. Iya, Petrus bukan rasul. Jawab aja. Petrus bukan rasul.
Bro, dengar baik-baik, Jawab. bro. Jadi Jawab begini, tegas. bro. Petrus bukan rasul. Iya, Oh iya, bukan. iya. Oh iya. Ka- Oh, kalau kita merujuk ke Petrus itu dikatakan pemimpin loh dan antara mereka pemimpin loh dia. masalahnya, bro, rasul itu Anda nggak tahu apa-apa. Anda hanya tahu ngaku-ngaku tahu. Anda katakan hanya Paulus merupakan rasul. Petrus bukan rasul. Kan bodoh Anda saya kan? Anda bilang saya bodoh. Sekarang saya tanya, rasul itu dari bahasa apa, bro? Iya. Hah? Rasul itu dari bahasa apa? Loh, Putar-putar. rasul itu dari bahasa apa? Kamu bilang bodoh saya. Saya ikuti Saya logika Anda. tanya etimologi rasul. Anda katakan itu rasul Salia. Saya ikuti logika Anda. Saya tanya rasul itu dari bahasa. Anda katakan Paulus itu hanya Paulus bukan rasul. Tapi dan Anda Sekarang katakan saya Petrus bukan rasul. tanya pelan-pelan. Iya, Rasul itu, udah pelan-pelan, santai. oke, saya uji. Rasul itu dari bahasa apa? Anda tidak tahu kan? 1 poin. Iya, Anda tadi katakan saya lihat kan? Saya Rasul ikuti, itu apa? dari bahasa apa? 1 poin Anda tidak tahu kan? Kan tadi kan ada sudah jawab. Anda berputar-putar. Anda tidak tahu jawab kan? dari bahasa Semitik. Saya lihat Anda bilang. Lalu Anda katakan pemimpin besar. Anda katakan hanya Paulus rasul. Lalu Anda katakan Petrus bukan rasul. Wow, Oke. luar biasa itu. Oke. Wah, Di dalam luar teks biasa. asli, di dalam teks asli Iya. itu apostelos. Apostel. Oke? 1 poin penting. Ditunggu. Guru mau belajarin adik, sabar ya dek. Guru mau belajarin. Anda jangan sosok jadi guru. Bodohnya Anda itu. Loh, kamu Anda saya itu tanya. bodoh. Anda itu bodoh. Tapi Bodoh, sosok pintar. Bodoh tapi kamu nggak ada berisi. Anda bilang saya lihat, lalu Anda bilang apostel. Anda sosok merasa paling tahu. Apostel Saya kalian mau itu di Anda. dalam bahasa Ibrani. Oke? Tapi di dalam bahasa Yunani aposteles itu ditulis kepada 12 murid Yesus. Iya, aduh, Oh. pada berputar-putar. Diam dulu, Sekarang saya diam tanya dulu. Anda, apa hanya Paulus bukan rasul? Diam dulu. Saya Saya tanya sekarang sama Anda, apakah hanya Paulus bukan rasul? kamu tidak tahu Saya apa tanya. itu rasul. Kamu bertanya sesuatu Enggak, yang jawab kamu tidak saja, pahami. jawab saja. Ka- Saya tanya sekali lagi sama Anda. Bro. Bro, diam Apakah dulu hanya bro, saya Paulus bukan jelaskan. rasul? Bro, saya jelaskan dulu Ya, bro. gantian Diam dulu. again. Izinkan Again. dia. Izinkan Oke. dia ngomong dulu. Nanti Oke, baru Anda. diam dulu. Ketika Paulus ke Malta, dia diberi gelar rasul oleh orang Malta. Itu asal mula kata rasul. Itu di abad pertama. Terbukti dengan apa? Kamu tahu nggak buktinya apa? Buktinya apa? Tahu nggak kamu? Nah, kamu nggak ada ilmu kan di situ. Makanya dengar. Anda itu jangan sok-sok berilmu sama saya. Anda itu bodoh sebenarnya. Loh, dari tadi mulut kamu bodoh-bodoh ditanya nggak ada jawaban. Gak usah. Saya tanya sama Anda, apakah hanya Paulus bukan rasul? Jangan-jangan kamu bukan Kristen. Menurut kamu Yesus siapa? Apakah Paulus hanya rasul? Saya tanya, menurut kamu Yesus Saya tanya sama siapa? Anda, apakah hanya Paulus bukan rasul? Saya tanya, menurut kamu Yesus Enggak, siapa? Tadi sebelumnya Anda Ini jawab hanya Muslim Paulus. ini Muslim. Enggak. Anda Kamu pefitnah. Muslim. Kamu Anda Muslim. pefitnah. Oke. Dia pandai iblis. Kalau begitu Yesus siapa? Anda pefitnah. Dia pandai iblis. Kalau begitu Yesus siapa? Anda itu seperti Yohanes 8 ayat 4. Iblis adalah bapamu, bapa segala pendusta. Anda telah memfitnah saya, Anda itu mengikut iblis. Oke, kalau begitu, kalau orang Kristen tentunya tidak malu mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allahku. Anda tidak konsisten dalam jawaban Anda. Anda katakan tadi hanya Paulus bukan rasul. Petrus bukan rasul. Anda katakan tadi kan? Jawab, Oke. ya sekali lagi. Jadi Tegas. begini bro, jadi begini bro. Udah, Yang saya mendapat tidak julukan suka, saya tidak suka rasul berlego-lego. Orang Batak itu tegas-tegas. sama Iya, bro, tidak, nado tidak. ini bro, nado ini saya nggak pusing mau Batak mau di mana saya nggak pusing. Iya. Nado ini bro. Orang Batak Wih, tegas-tegas. jangan Iya, rasis, tidak. jangan rasis. Katakan. Nggak usah itu ngomong-ngomong Manado Batak, Manado Batak, Ke suku, Manado jangan Batak. ke suku, jangan ke suku, Jangan, lah, jangan, ke jangan. suku. Iya. Iya. Keilmuan kalian- aja secara akademik kita bicara. Iya, kita mengajarkan
Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Makanya Katakan dengar rasul jika rasul, katakan baik-baik. bukan rasul jika bukan Dengar rasul. baik-baik, dengar baik-baik. Iya, saya dengar Anda. Dengar baik-baik, hanya terjemahan saya dengar Alkitab. Anda. Diam dulu dong. Hanya terjemahan Iya. Alkitab bahasa Indonesia yang menggunakan kata rasul. Paham? Bahasa Inggris tidak menggunakan kata rasul. Bahasa Yunani tidak menggunakan kata rasul. Makanya saya kasih belajar kamu dari mana kata rasul itu ada. Itu dari Malta yang didapatin oleh Rasul Paulus di abad pertama. Terbukti di berdirinya gajian rasul di abad pertama. Kamu dikasih tahu ngotot. Di mana ada tulis di teks asli kata rasul? Di mana dalam bahasa Inggris rasul? Di mana bahasa Jerman rasul? Makanya belajar. Dikasih tahu kamu mau ngotot sama saya. Baru kemarin kau belajar. Saya sudah bertahun-tahun, bro. Belajarlah untuk mendengar. Bodoh dari tadi kamu tidak ditanya, nggak ada jawaban. Apakah disebut? Apakah di dalam teks asli ada kata rasul? Nggak ada. Tetapi Anda tadi katakan, halo, apa? Anda tadi katakan hanya Paulus merupakan rasul. Apakah itu benar? Betul. Karena hanya dia yang mendapat gelar rasul. Catat ya, dengar ya. Hanya Paulus merupakan rasul. Catat ya, ingat baik-baik ya. Yang ada di sini perhatikan. Dia mengkonfirmasi hanya Paulus merupakan rasul. Oke, kita buka ayatnya. Bro, di teks asli, bro, umat terjemahan kamu, bro. Iya. Umat terjemahan. Iya, Anda katakan hanya Paulus bukan rasul, Petrus bukan rasul, ya kan? Mantap. Kata rasul hanya ditemukan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tapi kamu harus belajar asal mula kata rasul. Aduh, itu kan terjemahan dari apostol. Apostol itu kan Betul. Betul. Paulus juga apostel. Tetapi untuk khususnya gelar rasul itu hanya Paulus yang mendapat gelar itu dari semua murid, dari semua tokoh di Alkitab. Saya tanya sama Anda, kenapa ada istilah kitab para rasul? Kenapa ada kata para rasul? Saya tanya sama Anda. Karena di situ jadi begini, bro. Kamu tahu nggak gajian rasul itu tempat apa? Tempat peristirahatan para rasul. Ketuanya siapa? Paulus. Loh, apa? Ketuanya Paulus. Aduh Tuhanku. Aduh, rusak. Bro, kamu tahu nggak gajian rasul itu? Petrus pemimpin rasul. Aduh, Petrus merupakan pemimpin rasul. Bro, begini, bro. Kamu tahu nggak gajian rasul? Kamu tahu gajian rasul tidak? Aduh. Kamu tahu nggak gajian rasul? Oh, ampun. Kamu tahu nggak? Pantaslah bersalahan kamu. Enggak, saya tanya, kamu tahu gajian rasul tidak? Bukan adu-adu. Oh, alah. Kamu tahu gajian rasul tidak? Kamu kenal gajian rasul tidak? Kacau. Tunggu, saya tanya, kamu kenal gajian rasul tidak? Kamu tidak tahu dikasih ilmu? Anda nggak usah kasih ilmu sama saya. Anda udah banyak blunder. Anda katakan hanya Paulus bukan rasul. Aduh, Bro, Petrus itu sudah rasul itu. Di teks Paulus termasuk. Makanya ada kenapa tertulis kitab kisah para rasul. Oke. Sekarang kalau di bahasa Inggris, kitab kisah para rasul. Sekarang saya tanya, kalau di bahasa Inggris apa? Apostol. Iya. Bahasa Inggrisnya. Iya, apostel. Itu artinya artinya kejamakan apostol. Oke, ketika Anda di Korea, ketika Anda di Amerika atau di Eropa, apa Anda akan mengucap kata rasul? Putar-putar lah. Ketika Anda di Eropa, Anda mengucap kata rasul. Rendah hatilah kamu, Bro Billy. Lo rendah hati pada kebodohan dan kedunguan? Tidak. Di situ. Tidak, saya tidak toleransi pada kebodohan dan kedunguan. Orang Kristen dia di atasnya. Iya, oke, sukamu. Saya memang bodoh dan ternyata saya orang bodoh ini kepada kebodohan dan kedunguan saya tidak tolerir. Oh iya, oke, saya orang dungu. Bagus kalau kau mengaku. Bahwasannya
hanya Paulus bukan rasul. Tapi lucunya ada kitab kisah para rasul. Itu di dalam terjemahan bahasa rasul. Oke, kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik. Ini artinya tidak hanya satu rasul. Kau dengar baik-baik. Rasul. Kau dengar baik-baik, kita bro. baca ya. Iya, baca. kamu dengar baik-baik. Alkitab, terjemahan Alkitab, terjemahan Alkitab itu banyak terpengaruh dengan bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran. Paham? Aduh, Anda larikan lagi ke Al-Quran. Apa-apaannya kamu bro? Konsistenlah kamu, Bro Billy. Sekarang yang saya tanya, Kenapa tidak? Oke, saya tanya. Terjemahan bahasa Indonesia terpengaruh tidak dengan bahasa Arab? Ya, terkandung di dalam Al-Quran, benar tidak? Apanya sekarang kita ini berbahasa Indonesia. Saya tanya, bahasa Indonesia terpengaruh dengan bahasa Indonesia. Apostol itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu rasul. Aduh. Walah. Kalau bahasa Inggris? Perbaikilah logika bahasamu. Kalau bahasa Inggris apa? Kalau bahasa Inggris apa? The Apostles. Betul. Berarti kata rasul dapat dari mana? Aduh. Kata rasul kenapa di Alkitab menulis rasul? Aduh, nggak ada yang pukul kau, bro. Terputar karena sudah terbongkar kebodohan. Oke, teman-teman, host dulu ngambil, host ambil. Halo, again. Halo, again. Dengar dulu, Rasul Paulus. Kita kembali kepada case-nya kita tentang Tritunggal aja, udah. Ayo, Tritunggal. Saya tanya dulu, oke sebelum lanjut, saya tanya sama Pastor Ben, hanya Paulus bukan rasul? Semua aposteles, tapi diterjemahkan rasul, tetapi kata rasul khusus kata rasul, bro, itu kajian, bro ya, kajian. Tetapi khusus kata rasul. Mengamini itu? Semua apostel udah. Semua apostel. Tapi katanya hanya Paulus bukan rasul. Tetapi bahasa Indonesia sudah menyerap apostel itu sebagai rasul. Jadi semua rasul. Tetapi khusus bahasa rasul itu Anda itu udah telat sama saya, Bro Billy. Akui saja, jujur. Udahlah, ke Tritunggal aja lah, Tritunggal. Kau memang dikasih ajar, kau memang lambat. Udah gak usah ajarin saya tentang rasul. Di situ ada sudah kalah telak sama saya. Anda itu hanya berputar-putar untuk menutupi kesalahan Anda, berbohong demi berbohong. Ngapain begitu sama saya? Oke, sudah. Yang pertama poin penting, kamu tidak tahu rasul itu dapat dari mana. Satu. Yang kedua, kamu tidak tahu. Iya, suka. Yang kedua, kamu tidak tahu gajian rasul. Oh iya, suka mula. Yang ketiga, kamu masuk di sini, kamu bilang rasul itu utusan. Yang penting sudah ada mendengar ini. Saya lagi perjuangkan kebenaran etimologi, kamu datang merusak. Gak usah kau etimologi sama saya. Gak usah kau tipu dirimu sama saya. Udahlah. Jangan tipu dirimu, Bro Billy. Kalau udah salah. Kita ini sesama orang Kristen. Kalau udah salah katakan tidak jika tidak, katakan ya jika tidak, katakan salah jika salah, katakan benar jika benar. Oke, sekarang saya tanya, kamu tahu nggak gajian rasul? Apakah Anda akui Anda salah? Enggak, saya tanya dulu. Kamu tahu nggak gajian rasul? Salah atas ucapan Anda yaitu hanya Paulus merupakan rasul. Betul, karena yang mendapat gelar rasul itu adalah Paulus seorang. Anda tetap bersikuku bahwasanya hanya Paulus. Oke. Saya tanya, kamu tahu nggak? Dengar ya semua. Oke, lanjut lagi, apa yang mau dibahas? Saya tanya kamu tahu nggak tempat gajian rasul Santa Paulus? Adakah di situ gajian rasul Santa Petrus? Kau diajarin, kamu bilang bodoh-bodoh saya. Saya tanya, kamu tahu nggak gajian rasul Santa Paulus? Udah. Kamu tahu gajian rasul Santa Paulus tidak? Di situ ditulis gajian rasul Santa Paulus, bukan Santa Petrus. Kau diajarin kau. Udah, jangan pasangkan dirimu pintar, Bro Billy. Udah sabar aja itu.
saya menyadari orang-orang yang dulu seperti kamu sok pintar. Rendah hatilah Enggak, kamu. tidak ada rendah hati Ya. karena Oke, orang Kristen dia di atas dia, tidak di atas Kisah tidak. Para Rasul 4. Oke, Anda katakan hanya Paulus bukan rasul. Kitab Kisah Para Rasul Itu 4 dan rasul di situ merujuk apostel. Paham, tetapi kata rasul itu didapati di gajian rasul oleh Paulus, makanya ditulis gajian rasul Santo Paulus, bukan Santa Petrus atau Santo Matius. Tahu itu diajarin. Anda katakan santo. Kita ini kok tapi kau larikan ke santo sama kita. Anda jangan sosok berbahasa Katolik di sini. Bro, saya tidak belajar bahasa Katolik, tapi di situ ditulis gajian rasul Santa Paulus. Di mana Santa Paulus? Di mana tertulis Santa Paulus? Hah? Di mana itu? Di mana tertulis Santa Paulus? Gajian, aduh, Pak, siapa yang boleh buka kamera? Saya kasih data tentang gajian Rasul Santa Paulus. Boleh, boleh, silakan. Enggak, masalahnya saya belum sampai 1000 sih. Ini akun yang terakhir. Kenapa sih kau kenapa Anda katakan Santa di sini? Kenapa Anda mengatakan Gimana? kata Sebentar, Gen, maksudnya tadi gimana Rasul? Oke, hurufnya GHJN, Gajen, RAZUL, Rasul. Tapi itu coba dilihatin tentang gajian Rasul, supaya dia tahu di situ ditulis gajian Rasul Santa Paulus di Malta. Jadi jadi Rasul itu didapati oleh Paulus waktu dia pergi di Malta. Udah. Enggak, tunggu, kita buka dulu data, buka data. Buka datamu, buka. Oke. Buka data. GHJN, Gajen. Oke. GHJN. Iya. GHJN. Rasul. Ya, oke. Pakai reset. Gajian Rasul ada nggak? Oke, sebentar. Billy. Supaya kamu tahu itu kata Rasul itu dari mana dia dapat. Coba tadi yang awalnya itu apa, Pak Rasul? GHJN. Pelan. G H J Ya oke. J N N spasi Rasul. Tapi Rasulnya pakai huruf Z. Aduh. Rasul. Itu sejarahnya di mana Paulus pergi ke Malta dia mendapat gelar Rasul. Itu yang tidak diketahui banyak orang. Ya ini Coba dulu Bro Pastor Ben buka dulu kita Kisah Para Rasul ini sedang kita buka ini, tunggu dulu. Iya. Masalah etimologi rasul pun belum tamat tapi sok-sok menyerang Tritunggal. Aduh, atau malu. Aduh, ini dulu Anda jangan seujon dulu. Saya pun perlu belajar. Ya belajar itu kan tidak harus apa namanya? Santai aja dulu. Aduh, lucu. Petrus duluan ada daripada Paulus. Ini maksudnya, Billy. Coba lihat gajian Rasul. Ada Ini tulisannya. Coba diangkat terus gambarnya. Tunggu. Betul. Ini tempat peristirahatan Rasul Paulus, namanya Gajian Rasul di abad pertama. Ini tempatnya di Malta. Ketika Rasul Paulus ke Malta, mereka memberi gelar dia Rasul. Sebagai apa? Ras itu. Diam dulu. Siapa memberi gelar? Rasul Paulus. Diam dulu. Siapa memberi gelar? Petrus. Diam dulu. Apa? Tidak harus Anda percayai ini, anggap sebagai pelajaran. Nggak usah dulu ngotot-ngotot begitu. Lanjut. Oke. Jadi ini adalah tempat, di sini adalah tempat peristirahatan daripada Rasul Paulus, namanya Gajian Rasul di abad pertama. Jadi Gajian Rasul itu ada dari bahasa Semitik. Ras itu artinya kepala, Rasul artinya pemimpin besar. Itu dari bahasa Semitik. Itu nanti saya nggak bisa buka data karena saya nggak bisa buka kamera. Tapi ini adalah Gajian Rasul. Ini di sini tempat peristirahatan Rasul Paulus. Nah itu namanya apa? Gajian Rasul Fountain Santa Paulus, bukan Santa Petrus. Paham? Ini ada berdiri di abad pertama. Paham? Dikasih tahu kamu, bro.
Saya Kamu itu jangan kalau ngotot. Saya tanya sama Anda. Siapa yang membeli gelar Paulus itu rasul? Siapa? Petrus atau siapa? orang di Malta. Iya, siapa yang jumpai Paulus? Siapa? Orang di waktu dia mendapat gelar itu, waktu dia di Malta, dikasih tahu di Malta. Oke, saya tanya sama Anda. Kita buka dulu kitab Kisah Para Rasul. Di sini soalnya menarik kali. Ini tetap ngotot bahwasanya hanya Paulus merupakan rasul, ya kan? Kisah Rasul berapa? Kisah Para Rasul mana ya? Sebentar. ini Lucu. ya oke. Lucu kali. Kisah Para Rasul 6 ayat 6. 6 ya, 6 ya. Ya teman-teman, typing di bawah ini kan banyak ini, hampir 230. Ya, tab-tabnya disiram-siram mereka ini. Sama kita yang di rumah ini udah panas semua, disiram pakai air yang bercampur bunga mawar dong. Aduh, udah berteriak-teriak ini si Ege ini nih. Ya silakan disiram-siramin ya, apalagi si Ege ini nih. Udah ngasongon najul mana siar-siar bayok kubigi udah. Lanjut. Baca. Ya. Bacalah kau. Ya, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangannya di atas mereka. Kalau memang di sini apakah Paulus sudah jadi rasul di kitab Kisah Para Rasul ini? Sudah, saya bicara jangan dipotong. Apakah pada konteks ini Paulus sudah jadi rasul? Sudah, saya jangan dipotong, saya bicara 1 menit. Ya, oke. Jawab. Alkitab ya banyak menyerap bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Quran. 1 poin. Yang kedua, di situ kalau di teks asli tidak menggunakan kata rasul. Makanya saya kasih belajar kamu etimologi daripada kata rasul. Nggak mengerti kamu. Kita buka Bible Hub-nya. Oke, Bible Hub. Banyak kali permintaanmu, Billy. Kita buka Bible Hub-nya. Oke. Ya. Buka Bible Hub-nya. Iya. Apa yang mau dibuka? Buka. Bible Hub. Yang mau dibuka. Teks asli. Bible Hub-nya buka teks asli. Apa yang dibuka di Bible Hub? Yang ayat tadi. Ya, ayat tadi. Kisah berapa itu tadi ya? Lupa aku. Kisah Para Rasul 6 ayat 6. Bentar. Ya, sama-sama belajar kita. Iyalah. Jadi belajar itu tidak harus ya kisah 6 ayat. Kisah 6 ayat berapa tadi? Ayat 6. Ya oke. Ayat 6. Buka. Bentar. Ya, kita siapa yang mengajar, siapa diajari sekarang ya. Rasul. Ya, oke. Apa ditulis itu? Apostolon. Jadi bacalah. Apostolon. Ya, bahasa Inggrisnya apostel. Tetapi ketika bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab terkandung di Al-Quran, ditulislah rasul. Apostolon. So kemana-mana kita nggak nyampe kamu dari tadi yang ku sampaikan, nggak nyampe. Oke. Aduh, salah kamu berklik-klik lagi. Ini sudah bahasa aslinya apostolon. Iya, terus kenapa bukan rasul di situ, bro? Kenapa bukan rasul? Anda punya ini apos? Iya, kenapa bukan rasul? Apostolon. Kenapa bukan rasul? Anda akui nggak ini? Aku ya jalan. Betul, itu tidak salah. Kenapa pertanyaannya kenapa tidak tulis rasul? Jadi apostolon itu apostol itu dijawab dulu. Kenapa tidak ditulis rasul, Pak? Kamu mau berdebat dengan saya, ditanya apa jawab apa? Terjemah buat terjemahan bahasa Indonesianya. Apostol itu apa? Ayo buka Greeknya. Kita buka. Oke. Strongnya. Kita buka. Oke. Pak Pendeta, mohon dibuka etimologi
etimologi rasul. Supaya di situ kita akan buka ada nama-nama orang Afghanistan, orang mana menggunakan nama rasul juga. Supaya dia mengerti etimologi rasul. R-A-Z-U-L. Ya, buka terjemahan apostolos. Buka. Kamu dikasih tahu kamu. Udahlah Bro Billy, gue nggak salah ngotot, sudah salah, aku salah. Loh, apanya yang salah? Loh, oke lah. Ya udah. Di teks asli apostel. Ya udah, oke lah. Di teks asli menggunakan apostel. Iya. Kata rasul itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kamu lihat etimologi daripada rasul, ada orang juga menggunakan nama-nama rasul. Iya, kamu benar. Iya. Buka dulu apanya strong Greek-nya, lexikonnya. Ntar dulu. Ya, kita terjemahkan dulu Bible Hub-nya. Strong concordance-nya. Apostolos itu a messenger, one sent on a mission. And apostle itulah apostolos. Penyebaran transliteration-nya apostolos. Ada yang nama one sent on a mission. Jadi ada yang rasul Wikipedia, ada yang nama. Orang menggunakan nama rasul. Billy, udahlah Billy. Makanya belajar ininya gramatikalnya supaya jangan gagap-gagap. Oh, nggak ada di situ ya etimologi rasul pakai Z. Oh, rasul. Katakan pula Iya. hanya Paulus bukan rasul. Walah. Bro, sekali lagi yang pelan-pelan ya. Aposteles itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu rasul. Karena bahasa Indonesia sangat terpengaruh dengan bahasa Arab yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan Al-Qur'an, tapi bahasa Indonesia itu dia mengadopsi bahasa Arab. Jangan sikit-sikit Al-Qur'an. Karena sebelum Bill, coba Al-Qur'an perhatikan Bill. ya. Halo Bill. Iya, ada. Saya udah Di coba bawah. etimologi. Rasul, oke. Ada di bawah yang menggunakan nama-nama nabi. Ini aku scroll terus nih. Ya, scroll. Kamu lihat. Pengertian nabi dan rasul. Aduh, Allah Tuhan. Allah. Ini ya. Bro Billy. Ada apa name rasul itu ada arti nama dari rasul. Pengertian nabi dan rasul bukan ini. Bukan pengertian. Orang-orang yang menggunakan nama rasul sih itu. Nanti kalau saya kirim. Kalau ada Bang Berserah di bawah enak saya bisa kirim WA-nya. Sudah ada. Pastor Ben nggak ada nomor saya sih. Nggak ada. Bro Billy. Rasul Billy. Sudah ada tools Bible Hub. Ngapain pakai Wikipedia, pakai Google? Kita pakai Bible Hub lah. Itu tools bagi umat Kristen mempelajari Biarin aja. gramatikal. Atau ini Bill. Mana? Apakah pengertian nabi rasul secara bahasa etimologi bukan? Bukan. Itu orang-orang yang menggunakan nama rasul itu di Afghanistan ada juga. Banyak orang menggunakan nama rasul juga di luar. Ya. Karena mereka paham apa arti rasul. Jadi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena terpengaruhnya dengan bahasa Arab yang tentunya terkandung di dalam Al-Qur'an, makanya digunakan aposteles itu diganti dengan kata rasul. Itu yang kamu harus belajar. Udahlah, ya saya harus belajar. Ternyata pembelajaran saya hari ini mendapat pelajaran bahwasanya hanya Paulus merupakan rasul. Betul, Petrus hanya Paulus. rasul. Oke, hanya Petrus Paulus. bukan rasul. Berarti Markus bukan rasul, Lukas bukan rasul, Yohanes bukan rasul. Mantap. Ya, Yohanes bukan rasul, Lukas bukan rasul, Markus bukan rasul, Matius bukan rasul, hanya Paulus merupakan rasul. Mantap. Saya mendapat pelajaran baru di sini. Mantap Bro Billy. Ada lagi? Ya, berarti sebelum Paulus bertobat,
dia bernama Saulus, belum ada rasul. Hah? Mantap. Setuju apa Pastor Ben? Tandai supaya paling urutan pertama. Mungkin begitu supaya kita kalau ada biar ada WA masuk, mana yang Mantap, Mantap. Bang. tanangan yang paling. Mantap, Pak. Mantap, Pastor apa? Setuju Bro Pastor Ben bahwasanya hanya Paulus bukan rasul. Ini kajian sahabat. Kata setuju nggak setuju kita kaji bersama. Ini bukan soal menang-menangan. Kita di sini dapat wawasannya, kita dapat pengetahuannya. Nggak masalah. Jadi kita ini sebagai orang anak Tuhan itu harus cerdas sahabat. Jangan ini dulu. Bill. Ya. Halo Billy. Oke. Ya. Ya. Oke, Pastor. Oke, saya tanya Anda secara etimologi, apa perbedaan apa namanya tadi perbedaan apostel dengan rasul itu? Oke. Apakah Jadi sama saja? Apakah ada perbedaannya? Silakan. Oke, jadi begini. Kalau dia ke apostel itu kan ada dua. Orang-orang yang menyebar tentang kabar Yesus Kristus dari Israel itu juga disebut aposteles. Kalau Yesus aposteles. apostel, karena ada kalau pemimpin besar itu disebut apostel itu hanya didapat digelar oleh Yesus. Iya. Tetapi kata rasul itu didapati oleh Paulus di Malta. Karena penerjemahan bahasa Indonesia sebagai utusan itu mereka merangkul sebagai kata rasul sangat berpengaruh pada terjemahan Alkitab. Maka semuanya ditulis rasul. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya harus dibedakan kata rasul dan kata apostel. Tetapi kan di sini sudah tidak dibedakan. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya sahabat? Oke. Apa perbedaannya? Kalau perbedaannya, kalau apostel itu kan dia adalah orang yang menyebar. Sedangkan kalau kita baca tentang kisah gajian rasul, kata rasul itu apa? Punya cerita sendiri lagi. Jadi harus pahami tentang sejarah gajian rasul biar bisa dibedakan. Karena rasul itu didapati oleh Paulus di Malta. Itu yang harus dipahami. Ya. Jadi bukan serta-merta mereka keluar terus mendapat kata rasul. Enggak, ada ceritanya di gajian rasul. Kenapa Paulus disebut Malta? Karena Paulus di situ juga membuat penyembuhan ajaib. Itu di dalam story gajian rasul. Jadi secara sederhananya perbedaan apostel itu buat Yesus aposteles kepada kita Oke. sebagai kepada murid-muridnya. Iya, Lalu kalau apa aposteles perbedaannya itu, saja aposteles itu dengan aposteles rasul itu apa bedanya? mereka itu adalah orang-orang yang mengabarkan tentang Yesus Kristus, ajaran tentang Yesus Kristus. Ya. Oke, ya. Aposteles itu, Paulus juga aposteles, sama. Oke. Sama. Oke. Tetapi kalau kata rasul itu entah kenapa sudah disejajarkan dengan kata aposteles. Karena itu mempunyai makna yang lain ketika Paulus dapat di gajian rasul. Cerita di Malta itu harus dibedakan. Apa makna kalau aposteles itu ada bercerita tentang Yesus yang Oke. adalah Tuhan. Kalau rasul ini dia menceritakan apa selain itu? Oke, kalau gajian rasul, kalau aposteles, tunggu sabar ya. Saya lihat dulu. Ya, selamat datang Alor, selamat datang sahabat. Alor, kamu bisa buka kamera, Lor? Ya. Ya. Bisa? Belum kan? Belum ya? Selamat sore. Ya. Belum bisa buka kamera ya? Aduh. Bisa. Bagaimana Bisa. Rasul? Bisa buka kamera? Bisa. Oke. Jadi saya kirim kamu data, kamu buka ya. Karena saya nggak bisa buka kamera. Oke, saya buka kamera ya. Saya buka kamera aja, tapi sorry, aku buka kamera dulu lah. Baru aku tunjukkan ini menurut si Waduh, tapi HP satu di tempat kerja. Oh. Ini. Bentar ya. Oh. Oke, saya bacain aja ya. Bacain lah Bill. Ini nih. Ya, saya kasih tinggal di sana. Ini Apa, bro? baca dulu nih. Apa? Ini. Apa Apa? itu again? Ini sarapan pagi ini
terkait tentang apostolos, rasul, utusan. Etimologi, ya. Bukalah kameramu. Kameramu. Ini udah ini. Ini bukannya. Mana ada kau buka kameramu? Itu udah di Oke. komal. Dengar baik-baik ya, saya bacakan kamu, oke? Dalam bahasa Semit, kata ras... dulu lah, kau mute dulu lah kain. Kau mute dulu. Ini. Ini. Apa nih? Ini. Apa itu? Dari sarapan pagi. Hmm. Berita. Website ini berita apa nih? Apostolos, rasul, utusan, etimologi. Kata rasul dalam bahasa Yunani adalah apostolos, berarti utusan, delegasi, duta, seseorang yang diutus dengan perintah-perintah khusus. Dan istilah ini khususnya diterapkan kepada 12 rasul murid Yesus Kristus. Sehubungan dengan kata utus di atas, kata kita mengenal ada kata rasul yang adalah kata serapan dari bahasa Arab yang bahasa Arab yang bermakna utusan, ya kan? Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata saliak, artinya utusan duta, dari kata salak artinya mengutus. Ya kan, jelas. Ini dari websitenya Ibu Rita. Saya lebih percaya dari Ibu Rita daripada penjelasan Rasul yang dimuliakan Bro Billy. Jelas. Ini website Ibu Rita ini. Ada Lukas 6. Di sini ada kata apostolos, murid-muridnya. Ini masih diragukan lagi. Saya tidak tahu lagi lah. No komen lah ya. Orthodox Jews Bible, OJB. Ini ada lagi di sini. Ini bahasa Ibrani lagi mantap. Siapa namanya? Silcim Haberet. Di sini jelaskan lengkap tentang rasul atau apostel atau apostolon. Bahasa Indonesia apostolon. Alkitab menggunakan istilah apostoloi dalam bentuk jamak dengan segala berbagai bentuknya. Ini ada kitab Kisah Para Rasul. Kalau dikatakan tadi hanya Paulus merupakan rasul, berarti sebelum Paulus bertobat tidak ada rasul. Ya betul kan demikian. Ini kan berbicara tentang kebenaran. Saya tidak berani berbohong di atas firman Tuhan. Kalau saya sudah salah, saya akui kesalahan saya. Selesai. Gak usah berputar-putar. Oke, terima kasih ya. Ini saya sudah jawab ya. Saya lebih percaya Ibu Rita lah daripada asumsi-asumsi, narasi-narasi hanya untuk menutupi kebohongan. Lebih bagus akui kesalahan dan bertobat. Udah Egen, nggak usah menyerang pribadi lah udah. Oke, saya jelasin sedikit ya kamu ya. Puter-puter aja, nggak suka saya. Oke. Saya jelasin sedikit kamu. Kalau Paulus tidak ke Malta, dia tidak ada kata rasul. 1 poin, oke? Di Malta lah Paulus mendapat gelar rasul. Oke, 2 poin. Di dalam bahasa Fenisia, dalam aksara Fenisia, di Malta mereka menggunakan istilah rasul. 3 poin. Berapa poin yang saya kasih kamu? Oke, saya baca lagi ya. Dalam bahasa Semit, kata ras berarti kepala, ya. Jadi, kata rasul itu menggunakan bahasa Semit, sedangkan teks asli kita menggunakan teks Yunani. Tidak mengenal kata rasul. Paham? Ya. Dalam Semit, kata ras berarti kepala, ketua, dan ketika ditambahkan ke nama itu berarti sesuatu yang besar. Jadi rasul adalah ras itu besar di dalam bahasa Semit ini. Rasul bukanlah nama seseorang, melainkan gelar orang yang menyembuhkan air dari dinding bebatuan yang kering. Untuk itu orang-orang Semit itu memberinya gelar pemimpin besar. Rasul Santa Paulus adalah rajun atau rasul Malta. Itu kata rasul itu dapat dari Malta. Tapi karena penyerapan bahasa Indonesia, masuklah dari kata apostolos menjadi kata rasul. Karena bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa Arab. Dia tentunya yang terkandung juga di dalam Al-Quran. Diulang-ulang kamu nggak paham juga.
lambat. Kita bersudut pandang Alkitab, jangan dimasukkan sudut pandang Al-Quran. Sebelum ada Al-Quran sudah dipakai itu apostolos, apostel. Iya, Bahasa digunakan Yunaninya apostolos bukan dalam rasul. Oke, Kita lagi bahas buka bahasa rasul, Arabnya. kata rasul. Kamu dijelaskan Ada di menggunakan sini. kata rasul. Ada. Dari Aduh, mana? Dari mana? Dari mana? bahasa. Dari mana Alkitab mendapatkan kata rasul? Dari mana? Dari mana? Coba Rasul itu kan, jawab. Rasul itu kan bahasa sekarang. Bahasa Dari Indonesia, mana bahasa Alkitab Arab. mendapatkan kata rasul? Dari mana? Ya sekarang bahasa ada kata rasul. Dari mana Karena kita Alkitab mendapat kata karena rasul? kita Sekarang kamu berbahasa puskak mati Indonesia, dulu. Bahasa Indonesia Dari mana kata rasul itu dapat? Aduh. Jawab, Dari jawab. mana? Bill, apakah ini yang Itu Anda bahasa- maksud, Bill? Itu ada Pilih. mana? Bukan. Bukan. Itu ada bukan. Bukan ya. Oke. Hmm. Aduh. Ya, oke lanjut. Bro Billy. Udahlah, aku udah sentikan aja lah mengajar rasul-rasul ini. Jangan suka melakukan. Makanya kamu harus tahu dari mana, Iya, dari iya, mana iya. Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata rasul. Dari mana? Itu kan diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu apostel. Kita Dari kan mana bahasa- mereka mendapat kita kan ide kita menaruh kan kata menyerap- rasul? kita kan bahasa Indonesia ini kan menyerap bahasa Arab. Dari mana mereka mendapat kata rasul? Lembaga Alkitab Indonesia. Dari mana? Jawab. Ini kan menyerap bahasa Arab. Oke. Dari mana orang Arab mendapat kata rasul? Kemudian disetarakan kepada aposteles. Dari mana? Coba lu bahasa Arabnya apostel itu apa? Terjemahan bahasa Arabnya Oke. apostel apa itu? Kata bahasa Arab itu ada di Kata bahasa Arab itu ada di abad keempat. Oke. Abad keempat baru ada bahasa Arab. 1 poin. Ya. Hah? Ingat. Bahasa Arab ada abad keempat. Hei, Bro. ketika pada hari Itu di abad pertama orang Arab menggunakan dia, tetapi untuk disatukan bahasa Arab itu nanti di abad keempat baru disatukan. Ada bahasa persatuan. Contoh. Arab itu turun dari bahasa Arab. Contoh. Arab. Bro, Bahasa dengar Semitik baik-baik. itu. Oh, Bahasa Bro Billy. sekarang kamu tahu arti Semitik? Aduh. Kamu Bahasa tahu- Semiti itu, iya bahasa Semiti itu bahasa Yahudi. Iya, aduh, bahasa Yahudi. Semitik, bahasa Yahudi. Bro. Arab. Jadi apa? Sudah, Jadi- Pak Pendeta. Sudah finish. Berarti orang ini bicara sesuatu yang tidak paham. jadi Semitik bukan bahasa Semiti Yahudi. itu. Bukan Semiti itu. Bukan Semiti itu. Memang ini manusia Dari bahasa ini Yunani dari tadi terus, pagi, Semitik. dari tadi pagi ngarang bebas terus. Bukan bahasa Semiti itu. Karena- Bahasa Semiti. Bahasa Semitik, bahasa kamu Yunani. tadi bilangnya Yesus. Kita buka lagi. Kamu tadi bilang Yesus dicipta disuruh cari dalil nggak tunjukin juga sampai sekarang. Kena kau Bro Billy, kena kau. Kamu kok suka bohong terus ya? Kena kau lagi. Anak kau menolak itu lagi. Ibrani itu bukan berbahasa Semitik ya. Ngaku aja dari tadi dari pagi sampai sekarang. Iya, Nggak ini bisa Udah membuktikan kembalilah ke sesuatu. Tritunggal. Jangan Ke Tritunggal. membodohi orang. Ayo kembali ke Tritunggal. Ya, Tadi bukan tadi dari orang bilang kamu. Yesus itu ciptaan. Again. Tadi Anda bilang Tadi pagi kamu bilang Yesus itu ciptaan. bilang Coba Yesus itu tunjukin ciptaan. Kembali ke dalil. situ. Ya. Mana ayat? Ini Wikipedia, Iya, ayatnya mana? Enggak usah bahasa kau Ibrani lari-lari. bukan bahasa Semitik. Jangan kau membodohi orang di sini. Aduh. Lain. Kamu tunjukin dalil Yesus ciptaan, Yesus ciptaan. Apa ini? Iya. Mana Bahasa dalilnya? Mana ayat tertulis Yesus itu dicipta? Mana? Tunggu. Mana?
Iya, iya, oke. Jadi Inilah jangan rupa bahasa semi. kebodohanmu itu Apa- jangan apa bawa ke katanya sini di dan sini? membodohi jemaat di Bahasa sini ya. semi. Again, Iya, ini kembali nih, bahasa semi. again. Ah. Udah. Ini kita Adalah tutup, bahasa kita tutup Arab, karena bahasa Arab. Bro, kita kembali ketika bahasa tadi pagi Semitik itu ada menurut penjabaran mereka hari ini. Tetapi kalau kamu balik lagi Semitik itu apa? Udah itu udahlah kita- tadi pagi Egen saya bilang udah. Yesus itu adalah ciptaan, Yesus itu adalah ciptaan. Ya, Balik ke saya situ mau aja. buktikan Silakan, dulu, silakan. Pak. Gosa. Saya mau dia buktikan dulu. Saya mau dia belum buktikan mau dulu. beralih. Biar Halo, biar halo. kebodohan dia. Egen, itu jangan lari bodohi Anda, di komen jangan sini. lari. Iya, saya belum Again, mana ayat yang tertulis bahwa Yesus dicipta? Mana, Saya weh? tidak mau beralih. Iya, Ini udah, kau akui tunjukin dulu. sudah, kau tunjukin. Akui dulu Jangan kesalahan. kebodohanmu itu kau bawa di Enggak. Iya, kau bawa di kamar sini untuk membodohi orang semua. Iya, saya Hei, orang bodoh. Mana, Iya, mana. Saya orang bodoh. kau banyak aja Iya, sebentar, ceritamu. sebentar. Mana Yesus dicipta? Saya bukan Dalilnya orang, mana? saya ini orang Ayatnya bodoh. mana yang tertulis? Saya ini orang Siapa bodoh yang ternyata tulis mendapat bahwa itu pelajaran Yesus dicipta? bahwasanya Kau tunjukin dulu. bahasa Ibrani bukan bahasa Udah, Semitik. kebodoh. Kau Mantap. terlalu bodoh, tapi di sini kau Mantap. memaksakan Oh, untuk iya, pintar. Pak. Iya, saya Mana, orang bodoh mana? mendapat pelajaran. Iya, orang Saya bodoh. oke, Jadi oke. kau jangan bodohi orang di sini. Di Oke, sini ada saya jelas, Saya Tunggu, orang tunggu. bodoh lebih. Saya jelas. pelajaran Tunggu, Udah, halo. saya seolah-olah kau bahasa lebih pintar Ibrani daripada yang lain. bukan bahasa Semitik. Mana kau Mantap. tunjukin dalilnya bahwa Yesus dicipta. Jangan Bro. kau mau kosong di sini. Bro. Saya belum mau beralih. Maaf, saya nggak mau. Iya, beralih. mana? Saya tidak mau. Yesus, Saya mana tidak ayat mau tertulis bahwa beralih. Yesus dicipta? Terlampau berat itu Ya, bahasa itu, mana? bahasa itu. Again, kau memang terlalu bodoh, makanya kau di sini kau membodohi jemaat. Jangan Ya. paksa. Tunggu. Sabar. Kebodohan Saya, bawa ke saya sini. nggak mau sombong. Mana Terlalu ayat yang berat tertulis itu, bahwa Yesus itu terlalu dicipta? berat Mana? itu Kau tunjukin dibahas. buktinya. Kau Aduh, tunjukin saya ayat dengan segala mana? hormat. Saya segala Jangan kau hormat. ngarang Terlalu bebas di berat sini. bahas itu. Itu seolah-olah kepintaranmu itu kau membodohi Saya jemaat. nggak bisa buka kamera sih. Oke, Jangan kau membodohi orang. saya terpaksa menunjukkan Terpaksa kesombongan. apa? Kau harus tunjukin. Jangan kau Saya- ngotot ini seolah-olah salah kau satu saya lebih baca. pintar daripada yang lain. Ya, ini Tapi ternyata salah satu saya kosong, baca. tidak ada. Oh iya. Mana salah satu kau baca Yesus itu dicipta mana? Ini coba ini. Ya kau baca sudah tunjukin Yesus itu dicipta. Mana? Ini apa ini? Ini ada advancing Mana? Trinitarian. Ini Itu Alkitab atau apa? advancing Trinitarian. Itu udah Alkitab atau apa? The way of Jesus Christ. Itu The apa itu? Messiah Apa in the itu? Itu earth. Alkitab atau apa? The divine will consider Apa itu? in Bahwa it. Yesus dicipta. The stories of Christian, the doctrine of God. Mana? Bahwa Yesus itu dicipta mana ayatnya? Meditation Agustin. Itu apa Meditation itu? Agustin saya baca. Itu apa itu? Alkitab atau apa? The Holy Spirit work. Herman Mana? Bavinck. Ini the doctrine of Christian. Banyak saya baca. Omong kosong. Tapi saya Ini nggak mau manusia sombong. manusia putar balik betul. Ini. Manusia Iya, pembohong. ada Ini filsafat pendusta. NTO, Inilah yang Nah, pendusta. Ini antikristus tapi ini. saya oke, nggak apa-apa. Inilah antikristus nih. Iya. Manusia ini. Ini coba coba. Dari pagi tadi dia Understanding ngotot Christian, sekali. restoration the power Tapi of dia God tidak for bisa Christian tunjukin Jews. bukti. Mana? Iya. Ini. Iya Ini terus mana? masih segelintir ini. Mana? Ini tuh ini the best in the all. Bahasa Biar kau Indonesia nggak baca ini. kemana-mana. Kau seolah-olah kau yang lebih pintar di sini semua. Mana? Biar kau nggak kemana-mana. Ini. Mana? Ini macam mana? Oh iya terus. All Terus. and then Apa itu ini? Apa itu? Again, buktikan Yesus itu ciptaan dari Mana? dalil Alkitab itu. Iya, Jangan. Itu apa Jadi itu? kalau aku Itu bukan sombong, Alkitab. bisa aku sombong. Iya, Ya, tidak, kalau untuk aku sombong, tunjukin bisa aku kesombonganmu itu, tunjukin bahwa kau pintar, Iya, tapi aku kau sombong dan malas. kepintaranmu, kau tunjukin. Mana buktinya kau ngarang bebas? Kau bodoh, Udah memang terlalu kau tinggi, iblis, itu kau terlalu ngarang bebas di sini. tinggi. Kau membodohi orang. Mana? Kau tunjukin sudah. Itu terlalu tinggi. Apanya itu? Mana kau Itu tunjukin terlalu bukti tinggi, yang bahas tertulis di dalam teologi itu. Alkitab? Wih, kami ini tidak ikuti apa omong kosongmu itu, kami ikuti Alkitab. Mana yang tertulis di Alkitab itu bahwa Yesus Iya, dicipta? saya omong kosong.
Saya omong Iyalah, kosong kalau gitu ternyata kau iya, kau saya pergi omong aja kosong sudah. Jangan mendapat kau membodohi pelajaran. manusia di sini. Bahasanya bahasa Jangan kau Ibrani membuat bukan bahasa provokasi di Semitik. sini bahwa Itu kau lebih satu. pintar. Yang kedua, Jangan kau Oke, ternyata oke. hanya di sini Paulus kau. sebagai rasul. Again, Oh, Anda mau menjawab tahu. enggak? Kalau Banyak- enggak Anda jawab, again. Kalau Anda enggak menjawab, saya turunin Anda. Iya betul tutup Pak dulu, Ben. tutup Ini dulu. Akui dulu, provokasi akui, ini. akui, Dia akui. membuat provokasi. Akui. Orang Sekarang yang saya Enggak, head to head dengan Robi. saya host di sini. Saya tutup Oke, itu oke, saya tentang kena- rasul itu. Sekarang kita berbicara, Anda Ya. bantah, tadi Tentang Anda katakan ciptaan. Yesus itu Akui, ciptaan. Ya, Silakan. saya tidak oke sekarang gini. nggak usah Pastor ayah Ben di dengan- situ nggak usah. Jangan Kau tunjukin potong-potong saya dulu dari tadi lah. saya Anda mau minta jawab terus, enggak? Bang. Anda mau jawab. Kalau enggak Anda mau jawab, saya turunkan Anda. Bang. Halo. Apaan yang kau Mau Anda ketawa? turun Kau mau memang enggak? terlalu Mau Anda bodoh, turun tapi mau kau Anda cocok di turun sini. enggak itu terserahmu lah, Bro Pastor Ben, terserahmu. Enggak Anda mau jawab Iya. enggak? Terserahmu. Enggak Anda mau jawab enggak? Oke, ya, oke, enggak. oke. Jangan hanya tutup sebentar aja lah. Jangan main tutup-tutup aja lah. Apa yang jangan main tutup-tutup aja? Kamu- Kamu memang tidak bisa membuktikan Halo. sesuatu yang kau bicara. Halo. Bang Bersera, Saya ada di mana? Ada di mana, Bang? Pak, Abang bisa naik di